Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngasar TV, media untuk berbagi semangat, inspirasi dan ilmu. Jangan lupa sebagian kita jangan cicak monggo. Sekali lagi jangan cicak monggo. Baik, di kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber kita, Bapak Ibnu Tamim Jazuli. Dia selaku staf guru di sekolah SMK swasta, tepatnya di Pondok Pesantren Ngasor, Jatiagogo, Mas, Jember. Assalamualaikum Bapak Ibnu Tamim Jazuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tamim Jazuli ini asalnya dari Desa Waringin Telu, Pak ya? Iya, saya asli Desa Waringin Telu dan saya juga santri di Pondok Pesantren Ngasor. Sudah berapa lama Bapak nyantri? Untuk masalah santri sendiri, saya kenal di Pondok Ngasor tahun 2007. Pada waktu saya masih SMP, dan alhamdulillah saya sekarang sudah berumah tangga baru di tahun ini, tahun 2020, yaitu tepatnya bulan Maret. Lama, cukup lama ya Bapak ya. Dari 2007 ke 2020 itu cukup lama. Berarti jatuh bangun untuk mencari ilmu itu sudah merasakannya Bapak. Ya, jatuh bangun aku gitu sebenarnya. Baik, langsung saja Bapak ya. Ini ada sebuah pertanyaan dari para santri kagem panjenengan. Seperti semboyan kita Cak Ngaji Cak, jadi di channel ini free saja Bapak. Tapi free. Iya, saya free saja, bukan seperti rapat. Jika Bapak rapat di sekolah gitu, itu kan resmi. Kalau ini slow saja Pak, jangan dredeg. Oke Bapak, pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa pentingnya etika dengan ilmu sehubungan dengan kaidah yang sering kita baca dan kita dengarkan? Al-ilmu Tajul itu ilmi, ya. ya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa al-adabu, Ya, al-adabu Rasul ilmi, ya, itu juga ada. Saya dibawakan kitab oleh ini beberapa santri. Jadi saya bukakan kitab Ta'lim yang menurut saya ini kitab yang sangat penting untuk dikaji para thalib ilmi, khususnya bagi santri ataupun bagi siswa, bahkan sampai mahasiswa. Ya. Ini perlu sangat dikaji. Kalau pertanyaannya berhubungan dengan apa yang disebutkan tadi, Pentingnya etika dengan ilmu. Ya, itu memang sangat penting sekali. Jadi perlu kita pahami bersama-sama bahwa ada beberapa kaidah yang mengatakan al-adabu tajul ilmi, al-adabu rasul ilmi, itu memang karena menurut saya pribadi dan juga yang diterangkan dalam kitab ini, bahwa pentingnya etika atau pentingnya bertata krama atau pentingnya mempunyai adab itu sangat diperlukan ketika kita itu mencari ilmu ataupun berkehidupan bermasyarakat. Karena ada yang mengatakan sak pinter-pintere wong ku lek gak duwe adab tetep karo ganggu, kan seperti itu. Meskipun menjadi profesor, dokter gitu. Kan kita lihat sendiri, nabi itu kan banyak, gitu. Ya. Nabi itu kan banyak, dari Bopo Adam sampai Nabi Muhammad itu kan banyak. Ada berapa? Ada 300 berapa sekian nabi kan? Iya. Itu salah satu misi daripada Nabi Muhammad kan bukan untuk mentauhidkan orang. Karena apa? Karena ketauhidan itu sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim, kan gitu kan? Iya. Ketauhidan itu sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu hanya satu misi, yaitu liutamima makarimal akhlak. Seperti itu, mengutamakan akhlak. Ya, itu suatu yang perlu kita garis bawahi, bahwa misi daripada Kanjeng Nabi itu liutamima makarimal akhlak, bukan misi untuk mentauhidkan. Kalau sudah liutamima makarimal akhlak ini kita pegang, maka ketauhidan itu akan melekat pada diri kita. Oke, masuk. Oh ya, siap. Jadi penting itu.
penting, sangat penting. Adab itu sangat penting Pak ya. Kita mencari ilmu, kita sebentar apapun, kalau kita tidak mempunyai tata krama, kita tidak mempunyai sopan santun, akan jatuh ilmu kita, kan seperti itu gitu loh. Ya. Memang misal ada orang bodoh misalnya, ada orang bodoh tidak bisa apa-apa, tapi kalau dia menjaga tata krama, nah itu insya Allah ilmu akan mengikuti dia sendiri gitu loh maksudnya. Secara perlahan gitu. Iya, secara perlahan ilmu akan mengikuti. Karena apa? Karena dalam kesosialannya itu orang akan menerima gitu loh, dan ilmu itu otomatis akan masuk pada dirinya. Understand? Ya. Nah, gitu. Berarti adab itu nomor 1 Pak ya. Nomor 1. Kalau mencari ilmu itu bisa menyusul. Bisa menyusul. Yang penting adab itu nomor 1 gitu loh. Apapun konsekuensinya tetap adab itu nomor 1. Tata krama itu nomor 1. Tata krama nomor 1. Dengan siapapun. Dengan siapapun, entah itu pada orang tua, sesama kita, saudara, bahkan pada adik-adik kita kan juga kita punya tata krama. Bagaimana cara mempergaulinya kan ngono. Kalau orang tua Pak ning dindi ngono, seporo senani kan dan sebagainya kan. Penyeneni pun kan ono adabe kan gitu kan. Gak mau dibisuwi piye. Ya, gitu ya apa. Sego cak pincuk misalnya. Kan di apa rungokne kan gak pantas, meskipun itu dalam konteks untuk apa? Untuk menasehati kan gitu. Ada nomor 1 Pak ya. Nomor 1 ya, kalau kita gariskan di sini ya, kalau kita gariskan di apa ini di kitab Ta'lim Muta'alim itu kan diterangkan bahwa ada makalah yang mengatakan bahwa al-hurmatu khairum minat ala taro inal insana la yakuru bil maksiyat wa innama yakuru bitarkil hurmat, bahwa seseorang itu tidak akan kufur sebab dia itu bermaksiat. Paham saja? Maksudnya? Kita bermaksiat, kita tuh tidak akan kufur kalau selagi kita mempunyai tata krama dalam segi konteks untuk bermaksiat tadi. Kita bermaksiat. Misal kita bermaksiat, iya. Gibah kita gibah, ya. Atau kita melihat sesuatu yang di situ apa namanya tercela gitu, tercela ya, misalnya tercela. Itu suatu konteks yang bermaksiat. Tapi kalau kita bisa mengembalikan lagi dalam hal apa kehormatan atau dalam hal tingkah laku, nah itu kan akhirnya kita bisa menyadari, oh seperti itu memang aneh wong sing koyok ngono, cuma kan gak kabeh koyok ngono. Mungkin wong koyok ngono, cuma engko ada fasenya orang itu untuk bertaubat. Misal sampean ngerasani. Tapi enggak semua orang semperti itu bisa bagaimana? Menilai enggak semua. Iya, maka pentingnya ini disampaikan untuk halayak umum bahwa suatu kehormatan atau sesuatu untuk menghargai seseorang atau suatu tata krama itu memang sangat penting gitu loh. Ada gak oleh mau ngelokne wong iku tukang maksiat atau wong iku orang sing apa jenenge kelakuan. Jadi nggak bisa langsung atau dia iku tukang medok atau iku kan gak boleh kan. Gak bisa langsung justice seperti itu ya. Seperti itu. Maka konteksnya itu sangat penting. Itulah suatu kehormatan kita menghargai beberapa orang yang tingkah lakunya itu berbeda-beda kan seperti itu. Nah, itu kan memang menghormat itu sangat penting. Ketika kita suatu kok mencela, ya apa sih wong kok ngene, ya apa sih wong kok ngempilan tok. Misal ya ngono, oh itu aja bareng arek kae ngempilan tok to. Loh. Berarti kan kita konteksnya mencela kan seperti itu. Nah, itu yang sangat bahaya gitu loh. Bahwa orang yang melakukan hal maksiat itu pun juga makhluknya Gusti Allah kan seperti itu kalau kita perluaskan. Maka ya selagi kita tidak bisa mengingatkan, ya kita diam saja kan tata krama melihat orang itu ada banyak. Pertama, ketika kalian melihat orang yang tidak cocok untuk kalian, maka ketika kalian tidak bisa mengingatkan, maka kalian harus diam. Terus yang kedua, gitu loh. Ketika kalian bisa mengingatkan, maka ingatkanlah selagi tidak bersinggungan atau tidak ada masalah untuk dalam hal mengingatkan. Misal ini sampean lek iso apa ngelingno wong sing mabuk, selagi wongku gak kesinggung sampean ngelingno, iya sampean ngelingno gak masalah. Tapi lek sampean ngelingno dek kesinggung, terus sampean ngelingno, "Weh, aja mabuk we." Opo mabuk ngene-ngene iku haram kayak gitu misalnya. Biasanya terjadi baku hantam seperti itu. Itu kan berarti hal apa jenenge sing menyinggung gitu loh. Oh, buka warung poso-poso, maksiat tok gak ada wong gak poso, akhirnya warung dimbrukne. Nah, iku ya apa kan berarti konteksnya tidak menghormati orang. Padahal membuka warung karena menafkahi keluarga meskipun itu di bulan Ramadan. Kalau memang itu hal yang tidak
tidak terpuji, ya ingatkanlah selagi tidak ada kesinggungan. Nah, maka konteksnya itu sangat penting untuk saling menghormati itu. Jadi mengingatkan dengan adab ya. Mengingatkan dengan tata krama. Di tata krama itu penting ya, Bapak ya. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Tadi kesimpulannya kan dari sekian nabi, Nabi Muhammad hanya diutus dengan menyempurnakan akhlak gitu ya. Kita tahu sendiri bagaimana akhlaknya orang jahiliyah ya. Ketika itu ya muter-muter Ka'bah sami karo mudo kan terus mari ngono apa jenenge mangan ingkung. Menungso bahkan seperti itu kan ada kan pendapat yang mengatakan seperti itu kan berarti kan sangat jahiliyahnya orang Arab pada waktu itu kan gitu loh. Maka Kanjeng Nabi diutus di negara itu untuk menyempurnakan adab orang itu. Karena apa? Karena ketauhidan itu sebenarnya sudah ada gitu loh, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu. Langsung ke pertanyaan yang nomor 2. Bapak Tamim, tadimul ilmi, mengagungkan ilmu. Apa yang dimaksud dengan tadimul ilmi? Mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu. Kalau dalam kitab taklim kan ada pasal tentang tadibul ilmi wa alihi. Iya. Pentingnya mengagungkan ilmu. Kita tahu bahwa ada makalah yang menyebutkan bahwa al ilmu bila amalin ka sajaratin bila enggak tahu. Ayo, bila apa ayo? Bila apa? Ayo pemirsa. Bila apa? Kalau ada yang tahu langsung aja komen ya. Bila cinta kontennya di talimu ta'alim ini Kak, bukan bernyanyi. Al ilmu bila amalin bila samarin. Ilmu itu ketika tidak dilakukan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Sama roh pohon tidak berbuah ya. Di pohon yang ngarepan itu bisa ke pagar-pagar itu kurang kocor. Kurang pupuk itu, Pak. Kalau pohon kurang pupuk. Kalau diberikan manusia gimana, Bapak? Maka pentingnya tadimul ilmi itu sangat penting sekali. Jadi di selain ketika kita mengagungkan ilmu, minta ilmi, kita juga mengagungkan wa ahlihi atau ahlinya ilmu atau orang yang mengajar kita. Wa ta'dimul ustad wa tankirihi. Jadi mewakili lama wasal kalau di sini ya. Kalau di sini tuh ini. Ilam bi anna talabal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bi illa bi ta'dimil ilmi wa alihi wa ta'dimil ustadi wa tankiri. Jadi seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu atau ilmunya tidak akan manfaat, tidak akan berguna meskipun dia orang yang cerdas atau orang yang sangat pintar, misal diulang iki langsung nyantol iki, bahkan diulang langsung nyantol misalnya. Kata ulang 1 tambah 1 aku salah Pak jawab piro? Loro misalnya. Karena sangat cerdasnya. Iya kan. 5 ping 5 iki piro ya? Nah, aku salah Pak piro? Selawe. Karena sangat cerdasnya misal. Tapi itu tidak akan berguna ketika dia tidak mengagungkan orang yang mengajarnya, misal tidak menghormati orang yang mengajarnya atau tidak menghormati ustadznya. Iya. Dan salah satu untuk supaya ilmu kita bermanfaat itu mengagungkan atau menghormati orang yang telah mengajar kita, walaupun pada akhirnya itu seorang murid yang lebih unggul derajatnya. Kalau derajat kan sudah takdir misal ya. Nah, misal kita kok diderajatkan tinggi dan ternyata guru ngaji kita yang biyen ngulangi alif bata mbek ning dhewe iku menjadi tukang tani biasa, mendino ngarit. Nah, tapi kita sing biyen tau diulang iku dadi pengusaha sukses, misalnya kaya misalnya kan sukses menurut pandangan umum itu kita anggap sukses sudah. Nah, itu kita tetap harus menghormati gitu loh. Karena apa? Karena itu yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita. Jadi konteksnya itu sama seperti pertanyaan yang pertama tadi. Iya. Jadi ini saling berkesinambungan. Nah, ada korelasi ketika kita bagaimana yang pertama tadi? Akhlak, adab, dan juga cara mengagungkan ilmu. Nomor 2, cara mengagungkan ilmu dengan cara kita memanfaatkan atau melakukan ilmu yang sudah kita peroleh. Ya, misal dulu
dulu kita ketika masih bayi atau kita masih balita, kita mungkin sama ingat ben pernah didulang bue ya utawa apa jenenge dilatih berjalan. Dilatih lah. Ben dulang mesti ngana, ayo mama bis gitu ya. Iya. Bis akas ngono. Bis apa Markojoyo ya tutu ya. Gitu ya. Bismillah. Bahkan lah durung bismillah gak didulang. Iya. Padahal kene kuwe terus ya. Terus kuwe tenanan kok gak didulang lho. Ayo bismillah. Itu bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan adalah sesuatu yang diajarkan untuk apa? Supaya diamalkan. Itu adalah ilmu gitu loh. Ilmu. Jadi ketika kita sampai sekarang untuk ketika mau makan menggunakan itu untuk ketika mau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Terus kalau setelah makan apa ya doanya mau makan? Habis makan alhamdulillah at'amana wa saqona wa jalana minal muslimin. Kan sudah diajarkan pada guru TK dulu ketika kita mau masuk WC apa bismillahi. Apa? Aku yo lali. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Terus setelah keluar WC kalau tidak berdoa kalau keluar WC. Yo saya mesti berdoa kalau saya. Cuma ketika di sini saja lupa. Ada ini kan. Sama saja ya. Bismillahirrahmanirrahim adzaba anil hadza wa afani kan alhamdulillahilladzi itu alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani itu ketika keluar WC. Ketika keluar WC, ketika mau tidur bismika Allahumma ya bismika amut, ketika bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ketika lewat kuburan apa assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu kalau kan itu suatu sederhana yang diajarkan dulu ketika kita masih kecil. Nah, itu ketika kita kok mengamalkan itu sampai sekarang, berarti kita sudah mengagungkan ilmu yang kita tahu gitu loh. Itu salah satu cara untuk mengagungkan ilmu yang kita peroleh seperti itu. Tapi percuma saja kalau tidak ingat siapa yang mengajarkan. Pak. Apa? Tidak ingat sama yang mengajarkan. Kan seperti pada umumnya banyak yang lupa kepada siapa yang tidak dilakukan, maka dari itu harus diingat-ingat gitu loh. Enggak, maksudnya banyak yang lupa kepada siapa yang mengajarkan doa-doa yang seperti itu. Seperti guru TK, seperti masa lupa pada gurunya. Iya, lupa pada gurunya. Nah, itu kan lupa pada gurunya kan berarti kan dia salah satu sudah meninggalkan takzimil ilmi ini gitu loh. Mana guru biyen sing adewe apa jenenge sing ade tau ngaji, tau ade ulangi mbok guru TK, guru PAUD, guru MI, guru SMP iku gak lah dilupakan. Gitu loh. Meskipun toh nanti ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah menjadi orang tua sukses, itu kita sukses tetap kita tidak boleh meninggalkan lek riyo dilanceri terus bareng ngono lek napa niku lek tawasul tetap di Fatihai kan seperti itu. Itu konteks supaya apa? Supaya ilmu kita itu bermanfaat. Karena apa? Karena akeh saiki. Kenapa? Iya, banyak sekali. Ada orang yang mengatakan, "Wah, akeh saiki sarjana gak nganggur." Misalnya. Iya, sarjana nganggur. Loh, saiki konteks nganggurnya di mana? Gitu loh. Dia sudah memperoleh ilmu yang dia cari. Terus bagaimana cara mengaplikasikan ilmu itu? Kan gitu, supaya sarjana iki gak nganggur. Kan ngono. Iya, seperti itu. Jadi gak oleh nyebut nih, wah saiki sarjana nganggur. Loh, saiki delok sarjana nganggur itu mergo apa? Mergo misal lapangan pekerjaan gak ada. Nggih lapangan dhewe, wong tanah jeb ombo. Ning pesisir bisa akeh tanah. Kan ngono. Usaha sendiri. Heeh, gak ndek bondo misalnya kan bang dia akeh kan gitu. Hutang kan masih bisa. Teman yang juga bang. Menyalakan BPKB masih bisa. Itu. Yo gak ada BPKB gue. Ben gak ngerti tanggane. Teman kan masih banyak. Teman masih banyak. Jadi jangan sedikit kita mencelah, jangan gitu loh. Wah, ya apa sih pemerintah itu ya apa jenenge kok akeh gak berdaya dan sebagainya. Ya lihat konteksnya di mana kan gitu. Omongnya konteksnya kok ilmu. Lah itu sangat kita harus berhati-hati gitu loh. Karena banyak yang berkesinambungan di ilmu itu, entah itu gurunya atau ilmu yang diajarkan itu sangat berkesinambungan. Terus yang terakhir, supaya ilmu itu berkesinambungan khususnya untuk para santri ya. Iya. Para santri atau para mahasiswa yang sedang belajar pada saat ini, itu ada 3 yang harus saling berhubungan erat. Yang pertama yaitu kita
sebagai siswa atau sebagai santri. Nomor 2 orang tua kita sebagai penyokong atau pendukung atau pensupport kita sepenuhnya lahir batin ya. Yang ketiga adalah guru. Kalau 3 ini sudah saling sinkron atau saling berhubungan, insya Allah itu akan memperoleh suatu hasil yang memang diinginkan. Jadi gak iso lek ada wekur apa jenenge misal ndek rek ning pondok utawa ndek rek ning pondok kok dijubar notok ya gak direken yo gak bisa ya. Tetap harus di cross check iki ya apa anakku, iki ya apa berarti ini pembelajaran sebagai orang tua. Iya. Karena harus berkesinambungan antara guru sama wali santri sama apa santri itu sendiri gitu loh. Wis pas nang pondok wis gak roh apa jere pondok iki gak iso. Lah iki dudu anakmu ki, Bek. Kan gitu. Iki dudu anakku, Bek gitu loh. Iki anakmu gitu loh. Lek apa-apa ya tetep sampean kudu melok cawe. Oh nek masalah misal arek ini pondok nek masalah terus dijuwarne ae. Wis bocor pengurusnya. Lho gak bisa. Yang mengeluarkan siapa kan itu? Sampean sing duwe anak kan ngono. Iki titik akhir tetep ngikuti kae sampean sampean. Karena buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau buah jatuh dari jauh dari pohonnya itu buah yang digondol kucing gitu. Mungkin kepancal bajing. Kepancal bajing terus digondol gitu loh. Paham. Nah, itu memang perlu ditekankan antara santri, wali santri sama guru itu harus berkesinambungan. Harus sinkron. Tidak boleh harus dan itu salah satu konteks untuk takdimul ilmi wa ahlihi.